Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru, peserta seleksi P3K Guru tahun 2021. Pada video kali ini, admin akan berbagi tentang tips atau triks untuk menjawab tes P3K Guru kelas. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu tes menjawab soal, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan supaya Bapak Ibu bisa mencapai nilai ambang batas atau mencapai passing grade yang sudah ditentukan oleh pihak Panselnas atau dalam hal ini pihak BKN. Nah, pada video kali ini ada beberapa tips yang perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu mengikuti tes seleksi tersebut. Nah, di antaranya adalah yang pertama, buat daftar sekolah yang membuka banyak formasi. Jadi teman-teman cari atau buatkan daftar sekolah yang membuka formasi lebih banyak. Kalau bisa saling berbagilah ke sekolah-sekolah agar tidak bertumpuk di satu sekolah yang hanya membuka satu formasi, supaya tidak bersaing dengan teman atau persaingannya lebih ketat. Sehingga kalau bisa teman-teman cari sekolah yang membuka formasi yang banyak, sehingga persaingannya agak sedikit longgar, kesempatan untuk lulus juga semakin besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenali lawan tes. Misalnya, kalau lawan tes sudah punya sertifikat PPG, ini PPG, lebih baik coret. Nah, jika lawan tesnya sudah punya sertifikat PPG atau sudah punya serdik, lebih baik coret sekolah tersebut dari daftar yang akan Bapak Ibu tuju, supaya tidak bersaing dengan teman-teman yang sudah punya sertifikat pendidik atau yang sudah lulus PPG. Kemudian yang ketiga, untuk soal sosiokultural menyangkut integritas dan sosial kultural membutuhkan jawaban pasti. Nah, ini dia. Membutuhkan jawaban pasti dan tidak ragu-ragu. Artinya kalau Bapak Ibu menjadi ASN, Bapak Ibu harus benar-benar memposisikan diri untuk memegang teguh integritas, menghargai perbedaan, dan memiliki sikap kepemimpinan. Nah, ini prinsipnya atau tipsnya kalau Bapak Ibu mau menjawab soal-soal yang menyangkut sosiokultural atau masalah integritas. Intinya masalah integritas kita kepada lembaga atau kepada pimpinan. Kemudian yang keempat, untuk soal wawancara, ini untuk soal wawancara, Bapak Ibu cukup menjawab dengan sangat yakin atau tidak yakin, sangat setuju atau tidak setuju. Jangan menjawab dengan ragu-ragu. Pahami soalnya dan jawab dengan yakin. Ini tipsnya untuk menjawab soal wawancara. Kalau tidak salah ini soalnya jumlahnya 10. Kemudian yang kelima begitu, Untuk soal-soal kompetisi teknis, pelajari buku-buku SPM kelas 6 atau ringkasan-ringkasan materi untuk ujian kelas 6. Karena soal-soal pedagogiknya pasti akan seputar itu. Nah, contohnya adalah materi fotosintesis, gaya, berat, bangun datar, bangun ruang, statistik, daur hidup ASEAN, kerjasama internasional, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, lambang-lambang dalam Pancasila, dan lain-lain. Intinya Bapak Ibu cari di buku kelas 6 atau materi-materi khusus untuk ujian. Kalau tidak salah
materi-materi ini kemarin juga keluar di tahap 1, sehingga tidak akan jauh dari materi-materi yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Ini yang untuk soal teknis Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, untuk soal-soal profesional, kuasai urutan-urutan pembuatan PTK. Jadi ini Bapak Ibu harus menguasai urutan atau cara membuat PTK, cara menyusun PTK. Kemudian penyusunan RPP, pekerjaan sehari-hari lah seperti itu. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru, menyusun RPP. Kemudian silabus, penentuan KKM, penentuan kelulusan, cara-cara mendidik yang sesuai dengan K13, penyusunan laporan hasil belajar. Pokoknya tidak jauh dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dalam tugas sebagai guru. Nah, ini untuk soal-soal profesional. Kemudian yang ketujuh, waktu untuk sosial kultural 40 menit. Nah, ini untuk menjawab soal sosiokulturalnya waktunya 40 menit. Setelah memastikan jawaban dan mengunci, cobalah untuk rilekskan badan. Jadi nanti setelah selesai menjawab soal sosial kultural, di situ ada jeda. Bapak Ibu tinggal cobalah merilekskan badan agak santai sedikit. Kemudian luruskan punggung sebelum klik mulai untuk wawancara. Maksudnya ini sebelum melanjutkan soal-soal ke kompetisi wawancara. Nah, tujuannya adalah agar Bapak Ibu tidak tegang. Waktu hanya akan berjalan ketika Bapak Ibu mengklik mulai. Jadi jangan khawatir. Begitu juga jika selesai wawancara, ambil waktu untuk merilekskan mata dan badan, baru mulai klik ke kompetisi teknis. Ya, karena tesnya ada 3 kompetisi Bapak Ibu. Nah, setelah selesai menjawab sosiokultural, agak rileks sedikit, lanjut ke kompetisi wawancara. Pun setelah itu kita agak santai dikit, ambil napas supaya tidak tegang ketika menjawab soal-soal di kompetisi teknis. Karena intinya di sini Bapak Ibu. Biasanya teman-teman itu kesulitannya di kompetisi teknis. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, untuk soal kompetisi teknis ada 100 soal. Ini soalnya ada 100. Dari 100 soal, cobalah Bapak Ibu kerjakan yang paling mudah dulu. Nah, cari soal-soal yang mudah yang bisa dijawab. Jangan cari atau jangan jawab yang belum yakin atau masih ragu-ragu jawabannya. Loncati yang susah dan perhitungan. Biasanya soal-soal hitungan baru agak ada kesulitan. Kita loncati dulu. Nanti setelah selesai soal yang dianggap mudah, baru kembali kerjakan yang sulit atau yang menghitung-hitung. Jangan habiskan waktu untuk menghitung lalu yang mudah diabaikan. Jadi kalau soal hitungan diloncati dulu, kita jawab yang bisa dijawab dengan mudah. Nah, nanti setelah selesai baru kembali menjawab soal-soal hitungan tadi. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9. Untuk membaca teks yang panjang, ini untuk teks atau soal yang panjang, saya sarankan langsung baca pertanyaannya Bapak Ibu. Langsung ke pertanyaannya, langsung kepada apa yang diminta oleh teks atau paragraf tersebut. Lalu pahami apa yang diminta dari soal. Nah, ini. Kalau hanya minta ide pokok, ini misalnya di teks itu minta atau pertanyaannya hanya pada ide pokoknya saja, cukup baca paragraf awal dan akhir, tidak usah semuanya. Jadi untuk menjawab soal yang panjang, jadi tidak terlalu lama, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, karena kita langsung ke poin atau pertanyaan yang diminta dari teks tersebut. Kemudian yang ke-10, kalau hanya disuruh menganalisis jenis teks,
langsung cari kata-kata kunci. Nah ini, kalau hanya disuruh menganalisis jenis teks, langsung cari kata kunci. Kalau diminta hanya tokoh utama, lihat nama yang pertama diperkenalkan. Nah misalnya di teks itu atau di dalam paragraf itu diminta atau pertanyaannya adalah tokoh utama dari paragraf, tinggal Bapak Ibu melihat nama yang pertama diperkenalkan. Nah ini dia 10 tips atau triks menjawab soal tes P3K. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada pencerahan? Nah mungkin ini yang bisa saya bagikan untuk sekarang. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan Bapak Ibu bisa melaksanakan mengikuti tes seleksi P3K dengan sehat, mampu mencapai nilai ambang batas yang sudah ditentukan dan lulus mendapatkan formasi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.